Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, kita hadiahkan pahala suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya seperti biasa. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. كتاب الزكاة. فصل. Terkait dengan pembahasan seputar zakat ini yang ada di kitab matan. Yang ada di kitab matannya sangat sedikit sekali. Hanya 2 baris, 3 baris. Oleh karena itu nanti dalam pembahasan yang terkait dengan zakat ini akan kami bacakan lebih lanjut hal-hal yang diterangkan di dalam kitab syarahnya. Secara singkat akan kita jelaskan dan kita ambil penjelasannya dari syarah kitab Safinatun Najah. Faslun, ini adalah sebuah pasal al-amwalul lati talzamu fiha zakah. Sebelum kita membaca matan, kita ulas dulu sekilas tentang pengertian zakat, baik secara bahasa maupun secara syarak atau secara istilah. Zakat secara bahasa adalah at-tadhhir. Az-zakatu lughatan at-tadhhir wal islahu wan nama'u wal barakatu wal madhu.
at-tadhhir wal islah wan nama wal barakah wal madah. Zakat itu secara bahasa artinya adalah at-tadhhir, penyucian, wal islah, perbaikan, at-tadhhir, menyucikan, wal islah, memperbaiki, wan nama, perkembangan atau berkembang, wal barakah, wal madah, dan pujian atau memuji. Wa syara'an, dan secara syara, secara istilah, zakat itu adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin bin niyyati. Zakat secara istilah adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau badan ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, li ta'ifatin makhsusatin, yang dibagikan atau diserahkan kepada kelompok tertentu, bin niyyati, dengan niat. Dasar dari zakat sebelum ijma', dasar kewajiban zakat adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Di antara ayat Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat adalah diantaranya surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Dan juga beberapa hadis, diantaranya adalah hadis yang sangat masyhur, populer, bunyal islamu ala khamsin, dan seterusnya, diantaranya adalah zakat. Bunyal islamu, Islam itu dibangun ala khamsin, di atas 5 perkara. Di antaranya adalah membayar atau menunaikan zakat. Tidak mau membayar zakat, padahal mampu untuk melakukannya, adalah termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akilur riba wa mukiluhu walawis sadaqati mal'ununa ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang memakan riba, orang yang menyerahkan harta riba, dan orang yang tidak mau membayar zakat, maka mereka adalah orang-orang yang terlaknat dalam lisan atau terlaknat oleh lisan Muhammad yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bahwa apabila ada ayat Al-Quran atau ada hadis yang menyatakan bahwa pelaku dosa tertentu adalah terlaknat, maka dosa tersebut dengan kesepakatan para ulama adalah termasuk salah satu dosa besar. Faslun, ini adalah sebuah pasal mengenai harta yang wajib dizakat. Qala al-muallif rahimahullah, al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in. Al-amwalu, harta-harta, allati talzamu fiha az-zakat, yang wajib di dalamnya zakat, yang wajib di dalamnya zakat, yang wajib dizakati. Sittatu anwa'in, ada 6 macam. Yang pertama adalah an-na'amu, binatang ternak, yaitu yang berkaitan dengan 3 binatang, onta, sapi, dan kambing. Onta, apapun jenisnya, onta Arab, onta non-Arab. Kemudian yang kedua adalah al-baqar, sapi, dan yang termasuk sapi ini adalah kerbau. Wal ghanam, dan kambing, termasuk juga domba. Yang kedua adalah wan naqdani, emas dan perak. Yang ketiga wal mu'asyaratu, yaitu tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan. Ya, tanaman-tanaman tertentu dan buah-buahan. Nanti akan dijelaskan. Ya, disebut al-mu'asyarat. Berasal dari kata usyr itu ya. Karena kewajiban di dalamnya ada usyr, rubu'ul usyr,
Ya, makanya kemudian disebut oleh pengarang kitab ini sebagai al-mu'asyarat. Yang keempat adalah amwalut tijarati. Amwalut tijarati, harta perdagangan, harta perniagaan. Wa wajibuha, dan yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan itu adalah rubu'u usyri qimati urubit tijarati. Rubu'u usyri, seperempat dari sepersepuluh. Seperempat dari sepersepuluh nilai harta perdagangan. Seperempat dari sepersepuluh itu artinya adalah 2,5%. Ini nanti juga akan kita bahas lebih lanjut secara ringkas pada bagian-bagian berikutnya. Yang kelima adalah warrikazu. Warrikazu. Rikaz artinya adalah ad-dafinul jahiliyyu minadz-dzahabi wal fiddah wal fiddati. Harta pendaman pada masa jahiliyah yang berupa emas dan perak. Harta pendaman pada masa jahiliyah yang berupa emas dan perak. Ya, ada tanda-tandanya bahwa ini adalah harta pendaman pada masa jahiliyah sebelum datangnya atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah wal ma'dinu, harta tambang. Yang dimaksud adalah al mustakhraju minan naqdaini minal mawdi'il ladzi khalaqahumallahu fihi, yaitu harta yang yaitu emas dan perak yang dikeluarkan dari tempat asalnya, dari tempat yang Allah ciptakan, ya, dari tempat asalnya. Ya, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah harta tambang. Baik, kita ulas secara singkat masing-masing dari harta yang wajib dizakati, 6 harta yang wajib dizakati tersebut. Jadi hadirin sekalian, yang wajib dizakati hanya 6 tersebut. Selain 6 itu maka tidak wajib dizakat. Orang misalkan menyewakan rumah atau istilahnya kos-kosan atau mengontrakkan rumah, baik dikontrakkan dibayar selama 1 tahun sekali misalkan, atau 10 tahun sekali, atau dikoskan, ya, dibayar per bulan. Maka hasil dari penyewaan rumah tidak termasuk salah satu dari 6 harta yang wajib dizakat. Ya, seperti itulah, ya. Jadi zakat itu ta'abbudiyah. Zakat itu adalah sesuatu yang ta'abbudiyah, sesuatu yang murni bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal seputar zakat ini tidak bisa diakal, ya, tidak bisa digunakan nalar kita. Ini murni adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinas di dalam Quran dan hadis ataupun ijma' para ulama, itulah yang menjadi ketentuan di dalam pelaksanaan zakat. Adapun yang tidak dicantumkan, tidak dijelaskan, tidak tertera di dalam Quran dan hadis serta ijma' dari para ulama, maka hal itu di luar ketentuan yang telah digariskan di dalam zakat. Sesuatu yang nas, sesuatu yang syarak tidak mewajibkan zakat padanya, maka tidak diwajibkan zakat padanya. Orang rental mobil misalkan, ya, usaha di dalam menyewakan mobil. Hasilnya banyak. Maka ini juga tidak termasuk salah satu dari 6 harta yang wajib dizakat. Profesi misalkan, sebagai dokter. Profesi sebagai dokter. Pekerjaan sebagai dokter atau sebagai dosen atau sebagai insinyur atau arsitek atau apapun. Ya, profesi itu sendiri, maka tidak harta yang diperoleh darinya ini tidak wajib dizakati karena memang tidak ada ketentuan kewajiban zakat mengenai hal-hal semacam itu di dalam syariat. Petani wajib menzakatkan hasil tanamannya, tanaman tertentu, ya, seperti yang nanti akan kita jelaskan.
Tetapi dokter hasilnya lebih banyak, tetapi tidak wajib dibayarkan zakatnya. Ya, akan tetapi ada hal-hal lain yang insya Allah akan kita terangkan seputar hal ini ketika kita sudah menjelaskan terkait dengan misalkan zakat uang, ya, zakat uang kertas. Uang itu kalau sudah mencapai 1 tahun misalkan dari kepemilikan, apakah wajib dizakati ataukah tidak. Ini nanti ada penjelasannya lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya. Tapi profesi itu sendiri, profesi dokter, profesi apapun itu yang tidak disebutkan di dalam syarak bahwa harta yang diperoleh dari profesi-profesi tersebut, pekerjaan-pekerjaan tersebut, tidak ada ketentuan wajib dizakati, maka tidak wajib dizakati. Babuz zakatin na'ami, ya ini tidak disebutkan di dalam kitab matan, tetapi karena ini saya kira penting, maka kita ambil penjelasannya dari kitab syarahnya. Ya sekali lagi bagi yang baru bergabung, pembahasan seputar zakat yang diterangkan oleh pengarang kitab matan atau matan Safinatin Najah ini sangat singkat, sangat ringkas, hanya 2 atau 3 baris, hanya disebutkan saja harta-harta yang wajib dizakati. Ketentuan-ketentuan dari masing-masing kewajiban zakat pada masing-masing dari 6 macam harta itu tidak disebutkan. Oleh karena itu kita ambil penjelasannya dari kitab syarahnya. Babu zakatin na'ami, bab yang menjelaskan tentang zakat binatang ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing. Sapi termasuk kerbau, kambing, baik kambing Jawa, kambing yang bentuknya umum itu, kemudian juga yang masuk di dalamnya juga adalah domba, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan disebutkan di dalam penjelasan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Fil ibili shadaqatuha wa fil ghanami alhamdulillah. Fil ibili shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha. Pada onta ada kewajiban zakatnya, dan pada kambing juga ada kewajiban zakatnya. Syarat wajib zakat binatang ternak ada 7. Syarat-syarat wajib zakat binatang ternak ada 7. Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir asli sejak balik dia memang kafir. Ya, bukan muslim kemudian murtad. Orang yang kafir asli maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Artinya apa? Dia tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat pada hartanya. Di dunia, dia tidak dituntut untuk menunaikan harta zakat di dunia, tetapi dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kenapa dia tidak masuk Islam, kemudian membayar zakat hartanya. Jadi di dunia dia tidak disuruh untuk berzakat. Kafir asli ini tidak disuruh untuk berzakat, tetapi yang dilakukan kepadanya, yang disampaikan kepadanya adalah masuk Islamlah kamu, lalu tunaikanlah kewajiban sholat, ya, termasuk zakat dan seterusnya. Jadi dia disuruh untuk masuk Islam terlebih dahulu, baru kemudian diperintahkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan dirinya, sholat, zakat, dan lain-lain. Jadi kalau para ulama menjelaskan bahwa di antara syarat wajib zakat adalah Islam misalkan, ya, atau syarat wajib ibadah tertentu adalah Islam, maka bukan berarti kalau orang yang kafir tidak berzakat lalu di akhirat tidak ada pertanggungjawaban bagi dia.
Yang dimaksud oleh para ulama syarat wajib zakat salah satunya adalah Islam. Itu artinya orang kafir asli di dunia tidak dituntut untuk melakukan zakat, untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat dari hartanya, tetapi diperintahkan kepadanya untuk masuk Islam, kemudian setelah itu baru diperintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan dirinya, termasuk zakat. Tapi nanti di akhirat, orang kafir itu serba repot. Kalau dia zakat, ya tidak sah. Tetapi nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya. Kenapa dia tidak masuk Islam, lalu menunaikan zakat. Adapun orang yang murtad, apabila zakat binatang ternak itu sudah memenuhi ketentuan sebelum dia murtad, ya, artinya dia wajib mengeluarkan zakat binatang ternak sebelum dia murtad, ya, memenuhi ketentuan, ya, ada haul, ada nisab dan seterusnya. Dia memenuhi ketentuan itu sebelum dia murtad, maka setelah dia murtad diambil harta yang wajib ia zakatkan. Jika tidak, jika sebelum dia murtad dia tidak berkewajiban zakat, maka dilihat jika dia kembali ke dalam agama Islam maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jika dia tidak kembali ke dalam agama Islam sampai mati dalam keadaan murtad, maka tidak diambil harta zakat itu setelah kematiannya. Jadi orang yang murtad dilihat kalau dia sudah berkewajiban zakat sebelum dia murtad, maka setelah dia murtad diambil harta zakat itu darinya. Apabila dia tidak berkewajiban zakat sebelum dia murtad, tidak memenuhi ketentuan zakat sebelum dia murtad, maka setelah dia murtad dilihat apakah dia kembali ke dalam agama Islam atau dia tidak kembali ke dalam agama Islam sampai mati. Jika dia kembali ke dalam agama Islam, maka diambil harta zakat darinya. Kalau dia tidak kembali ke dalam agama Islam, maka tidak diambil harta zakat darinya setelah kematian. Syarat wajib zakat binatang ternak yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah al-hurriyah, merdeka. Sedangkan budak, ya budak, karena budak itu sebenarnya dia dan harta yang dia miliki adalah milik tuannya, milik sayyidnya. Maka dia tidak berkewajiban zakat. Ya, karena dia tidak memiliki apa-apa. Budak itu apa yang dia miliki adalah milik bagi tuannya. Maka syarat wajib zakat yang kedua adalah al-hurriyah, merdeka. Yang ketiga al-milkut tam, milik secara sempurna. Ya, milik secara sempurna. Adapun milkun dhaif, ya, kepemilikan yang lemah, maka sesuatu yang dimiliki dengan kepemilikan yang tidak tam, tidak sempurna. Dalam istilah para ulama fikih, kepemilikan yang lemah, dhaif, maka tidak terkena wajib zakat. Contohnya adalah seperti seorang budak yang mukatab, ya, budak mukatab. Budak mukatab itu artinya budak yang bersepakat dengan sayyidnya, dengan tuannya, apabila dia membayar uang dalam jumlah tertentu secara diangsur, maka dia akan dibebaskan, maka dia akan menjadi merdeka. Nah, ketika dia ada kesepakatan dengan tuannya, di jam-jam tertentu dia dibolehkan untuk mencari uang, ya, untuk bekerja, mencari uang, maka uang yang dia miliki ini adalah miliknya, ya, karena akan dia gunakan untuk mengangsur kepada tuannya, kepada sayyidnya, agar dia merdeka pada angsuran kesekian sesuai dengan kesepakatan dengan tuannya. Maka harta yang dia kumpulkan dari hasil kerjanya ini adalah miliknya, tetapi ini adalah milik yang tidak tam, milik yang tidak sempurna, kepemilikan yang tidak sempurna. Ini hanya kepemilikan yang dhaif, ya, milkum dhaif. Maka harta
yang dia kumpulkan dari hasil kerjanya, hasil kerja dari budak mukatab ini tidak wajib dizakati. Tidak wajib, tidak terkena hukum zakat. Yang keempat adalah nisab. Nisab. Nisab ini adalah ismun liqadrin ma'lumin la tajibuz zakatu illa bibulughihi. Nama bagi kadar tertentu dari harta. Zakat tidak wajib kecuali apabila harta sudah mencapai kadar tersebut. Ya, kadar minimal dari harta, ya, termasuk harta di sini adalah binatang ternak. Kadar minimal dari harta yang terkena hukum zakat, Jika tidak mencapai kadar itu, maka tidak terkena hukum zakat. Itu namanya nisab. Misalkan onta, ya, seseorang yang memiliki onta, nisab onta itu adalah 5 ekor. Nisab onta itu adalah 5 ekor. Sebelum seseorang memiliki 5 ekor onta, maka dia tidak terkena hukum zakat bagi harta yang berupa onta yang dia miliki. Jadi batas minimal dari harta tertentu yang terkena hukum zakat. Yang kelima, syarat wajib zakat adalah haul. Haul itu artinya adalah mudhiyyu sanatin qamariyatin kamilatin 'alal malil mustawfi bi syuruti wujubiz zakah. Haul itu adalah berlalunya 1 tahun hijriyah, 1 tahun qamariyah, genap 1 tahun qamariyah atas harta yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Jadi kepemilikan seseorang terhadap onta yang sudah mencapai nisab itu apabila sudah berlalu 1 tahun, secara sempurna, 1 tahun hijriyah, maka onta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya haul. Ya. Yang keenam, an yusimaha malikuha au ma'dhunuhu fi kala'in mubah. Digembalakan binatang ternak itu oleh pemiliknya atau oleh orang yang diizinkan untuk menggembalanya oleh pemiliknya fi kala'in mubahin, di tempat gembala yang mubah, di tanah lapang yang tidak bertuan, ya. Maka binatang ternak yang dicarikan rumputnya oleh pemiliknya, ya, ngarit istilahnya apa? Kalau dalam bahasa Jawa ngarit. Binatang ternak yang diaritkan, binatang ternak yang rumputnya itu didatangkan dari suatu tempat, ya, diarit, dicarikan oleh pemiliknya atau oleh orang yang disuruh oleh pemiliknya, diizinkan oleh pemiliknya, kemudian diberikan makan kepada binatang ternak itu, maka binatang ternak yang seperti ini tidak wajib dizakati. Jadi binatang ternak yang wajib dizakati itu syaratnya adalah apa? Digembalakan di tanah lapang yang mubah. Oleh pemiliknya, ya, oleh pemiliknya. Nah, begitu juga tidak ada kewajiban zakat bagi saimah binafsiha. Ya, saimah binafsiha yang mencari rumput sendiri, tidak digembala. Binatang ternak yang dibiarkan begitu saja, tidak digembalakan, ya, mencari rumput sendiri. Ini mungkin seperti di Australia sana, ya, atau di Eropa. Ya, dibiarkan begitu saja, tidak digembala, tidak ditunggui, tidak diarahkan. Ya, dibiarkan mencari makanan sendiri. Maka ini juga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Yang ketujuh, jadi ini sangat ringan, ya, sangat ringan. Kalau di tempat saya, binatang ternak itu bukan sebagian besar, ya, semuanya tidak ada yang digembalakan.
Ya, kalau sapi ya, kalau kambing mungkinlah ada yang digembalakan. Tapi kalau sapi di tempat kami, di desa kami, di kampung kami, sapi itu tidak ada yang digembalakan. Nggak tahu kalau di tempat-tempat lain. Sapi itu ya diaritkan ya. Jadi pemiliknya atau orang yang dipasari untuk ngurus ini mencarikan rumput. Ya, cari rumput, kemudian rumputnya dibawa ke kandang sapi, kemudian sapi itu diberi makan dengan rumput itu. Jadi kalau sapi itu seperti ini cara makannya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Berapapun yang dimiliki, ya, berapapun jumlah sapi yang dimiliki, kalau dia dicarikan rumput di tempat lain, dia berada di kandang, kemudian oleh pemiliknya dicarikan rumput di tempat-tempat tertentu yang banyak rumput di dalamnya, kemudian rumput itu dibawa ke kandang dan diberikan sebagai makanan untuk sapi atau kambing yang menjadi miliknya, maka kambing atau sapi tersebut tidak terkena hukum zakat. Yang ketujuh, an la takuna amilatan. Sapi itu atau kambing itu atau onta itu tidak dipekerjakan. Apabila binatang ternak itu adalah binatang ternak yang amilah, yang dipekerjakan untuk menyiram sawah misalkan, atau untuk membajak sawah, maka dia tidak terkena hukum zakat. Tidak terkena hukum zakat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih membahas secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.